pesan terakhir saya di agensi yang ditunjuk mantan majikanku di sana. Jadi sewaktu agensi saya menanyakan tentang itu, saya tidak bisa menjawab teman-teman. Padahal majikan udah ikut di kantor majikan ini lama banget, dari pembantu yang lama 8 tahun dan saya 3 tahun. Berapa coba, 11 tahun baru bilang mau masang gigi palsunya. Lihat jam, katanya jam 6. Mari sarapan turu sapi wes jam itu. Aku sih ngepel guys. Udah ngelumpuk teman-teman. Kayak membicarakan masalah biaya agensi. Yang sana pernah ngambil pembantu, yang di sini masih baru ngambil pembantu. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Ini tadi keluarganya majikan aku ya, anak-anaknya Simbah pada ngumpul pagi-pagi sekali mau bepergian, dan tadi aku melihat ada daun-daunan ya teman-teman ya. Biasanya kalau membawa daun-daunan yang dikantongin ke kantong bajunya, ke saku bajunya, itu dia akan ke tempat orang meninggal seperti itu. Untuk kakek dan nenek tidak ikut, cuman anak-anaknya saja. Nah tadi itu pada ngumpul semuanya membicarakan tentang agensi ya teman-teman. Menantunya Simbah yang cowok tadi ya, suami dari anaknya Simbah yang perempuan itu juga ngambil pembantu dari Indonesia teman-teman. Terus kemungkinan berbeda agensi sama yang di sini. Kalau di sana kan sudah lama mengambil pembantu TKW Taiwan dari Indonesia, dan di sini kan masih baru ngambil pembantu dari Indonesia ya teman-teman ya. Yang dibahas masalah biaya, setiap agensi kan punya peraturan sendiri-sendiri, dan di sini juga tadi menanyakan untuk mengambil pembantu berapa, gaji pembantu berapa, terus gimana makannya kayak gitu. Kalau untuk makanan buat saya sih yang penting ada daripada tidak ada sama sekali ya teman-teman ya. Apapun itu menunya saya itu manut ya, asal ada. Soalnya di majikanku yang pertama dulu semuanya ada ya teman-teman ya. Menu apa saja ada di tempat aku majikan di Changhua. Berbeda di tempat Eme ya teman-teman ya, tidak ada apa-apa. Ada, gue dibilang nggak ada apa, ada ya teman-teman ya. Dan tadi itu juga membandingkan antara biaya-biaya antar agensi ya. Nah teman-teman, di sini di tempat aku di agensiku ini memang agak mahalan daripada agensi yang lain kemungkinan ya, karena mantan majikan aku tidak ngambil dari agensi tempat aku, ganti agensi karena memang terlalu mahal. Waktu dulu aku di Eme, masuk pertama kali di majikanku yang di Eme itu, mereka juga berantem hanya masalah biaya pengambilan pembantu di tempat agensi saya ya teman-teman. Sampai saya itu
kayak trauma gitu ya. Mereka berantemnya betul-betul parah waktu itu karena mengambil pembantu TKW asal Indonesia kok mahal banget, harus ada ini ada itu kayak gitu. Nah, setiap 3 tahun sekali itu ada peraturan baru di agensi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi mantan majikanku dulu di EME itu tidak terima setelah mengambil pembantu yang baru mengambil saya, dan biayanya itu berbeda jauh dari pembantu yang lama kayak gitu. Nah, setelah saya pindah dari sana, di sana pun juga pindah agensi, juga ngambil pembantu baru yang non dari Indonesia kayak gitu teman-teman ya. Kemungkinan yang aku tahu mantan majikanku itu mengambil pembantu asal Indonesia itu mencari agent yang lebih ringan biayanya ya teman-teman ya. Makanya mantan majikanku itu melepas agensi yang lama dan mencari agensi yang baru. Nah, di sini tadi itu juga sama, membanding-bandingkan antara agensi satu dengan agensi saya. Ya, ini saya nggak tahu juga ya teman-teman ya. Di sini kan belum ada pengalaman sekali untuk mengambil pembantu. Dan ini pertama kalinya mengambil pembantu kayak gitu. Yang dibahas semuanya ya teman-teman ya, dari biaya-biaya pengambilan pembantu, gaji pembantu, terus masalah makan ya. Untuk masalah makan sih sebetulnya saya itu nerima saja ya teman-teman ya. Saya bersyukur, saya lebih bersyukur saja, yang penting ada daripada tidak ada sama sekali. Waktu di EME itu saya semuanya beli sendiri, semuanya beli sendiri, karena memang berbeda jauh teman-teman, berbeda jauh dari misalkan dibandingkan dengan majikanku yang pertama dulu waktu di Changhua itu berbeda jauh. Makanya saya itu kaget banget sewaktu pindah di EME, kok seperti ini, kayak wow itu gitu ya teman-teman ya. Soalnya pembantu yang lama dulu itu tidak pernah ngomong apa-apa, nggak pernah komplain ke agensi. Nah ini aku mau cerita lagi ya, waktu agensi kesini mengantar KTP saya, mereka itu tidak percaya atas pengaduan saya yang pertama kali dulu teman-teman. Makanya mereka tidak membantu saya untuk pindah majikan. Waktu itu mereka tidak percaya sama saya karena pembantu yang lama itu tidak pernah komplain sedikit pun ya. Kalau saya kan memang komplain dari segi apa ya, pertama dari makanan waktu itu ya teman-teman ya. Terus perilaku majikan waktu di EME itu 1 bulan di tempat majikan itu perilakunya seperti itu, aku laporkan ke agensi. Dan juga saya melaporkan masalah makanan, jatah makan saya tidak ada, karena yang saya tahu waktu di Changhua itu saya dicukupin semuanya teman-teman. Jadi ketika saya masuk di tempat majikanku yang baru itu berbeda jauh, kayak bumi dan langit kayak gitu. Makanya saya komplain. Nah, habis itu masalah CCTV itu di kamar dulu sebelum saya itu tidak ada CCTV, dan setelah saya masuk dikasih CCTV. Sebetulnya nggak masalah dikasih CCTV asal waktu tidur, tempat tidur saya jangan dikasih gitulah teman-teman. Boleh dikasih asal mengarah ke nenek. Nah, itu CCTV-nya muter gitu ya. Kita kan nggak tahu waktu kita tidur, kadang posisinya seperti ini, kadang BH kita kelihatan, CD kita kelihatan. Jadi kan nggak enak disorot CCTV gitu teman-teman. Nah, itu aku komplain juga ke agensi. Nah, terakhir saya komplain ke agensi, saya mau minta pindah. Itu sampai saya itu sampai 3 kali mau minta pindah, tapi nggak direspon teman-teman. Ya juga direspon sih. Saya didatengin agensi lagi, di tengah-tengahin, maksudnya itu ada tengah-tengahnya, ada pokoknya intinya agensi membantu majikan dan juga membantu saya. Akhirnya ya uslah saya mengalah sampai finish kontrak. Setelah agensi menjemput saya waktu saya mau pindah ke sini itu kan kaget, kata mantan majikanku itu agensiku itu tidak baik, kurang bagus gitu. Dia mengatakan langsung ke agensi saya gitu ya. Dan seketika itu agensi saya marah gitu ya teman-teman ya, kurang baik gimana kayak gitu katanya dia. Terus dia menanyakan ke saya, itu bos kamu kok bilang agensi kita kurang baik gini gitu ya teman-teman. Saya nggak tahu lah, intinya yang aku tahu mungkin mantan majikan saya itu mencari agensi yang lebih ringan, aku bilang gitu. Memang memang mantan majikanku itu sedikit berbeda dari majikan-majikan yang lainnya. Dulu kan aku juga pernah bilang, saya juga bilang ke penerjemah dan juga ke agensiku di mobil sewaktu kita berangkat ke sini, saya bilangnya gitu ya teman-teman. Memang dia itu sangat berbeda dari majikan-majikan yang lain, perilakunya ke TKW itu berbeda dari majikan yang lain. Aku dulu juga pernah komplain
Aku dulu juga pernah mau pindah tapi nggak dipindah-pindahkan karena itu masalahnya. Nah, ketika agensiku kesini lagi ngasih KTP ke saya, dia itu baru tahu teman-teman kalau majikan saya itu seperti itu. Dan waktu saya komplain itu mereka tidak percaya sama sekali karena pembantu yang lama dulu tidak pernah ada komplain sedikit pun. Nah, dari itu dan juga agensi menanyakan pengganti saya di sana gimana, saya nggak tahu teman-teman. Soalnya lepas komunikasi kita, ketika saya keluar dari tempat majikanku yang lama masuk ke sini, semuanya saya blokir teman-teman, termasuk ketiga-tiganya majikan aku yang di sana. Saya tidak mau punya hubungan lain. Saya tidak mau punya hubungan komunikasi sama mereka karena kita sudah lepas, kita sudah putus, sudah tidak bekerja lagi dan kita sudah tidak ada kerjasama lagi seperti itu. Bahkan penggantiku juga saya tidak memiliki kontaknya karena saya tidak mau ikut campur dengan pekerjaan di sana. Kan sudah saya ajarin 1 minggu gitu ya. Terus agensinya di sana minta tolong ke saya untuk membantu mbaknya gini. Terus saya bilang juga, maaf saya tidak bisa, soalnya saya di sini bekerja dan belum tentu saya bisa megang HP. Nah, itulah pesan terakhir saya di agensi yang ditunjuk mantan majikanku di sana. Dan untuk mbak yang menggantiin saya, memang saya lepas komunikasi, saya tidak tahu tentang masalah di sana. Jadi sewaktu agensi saya menanyakan tentang itu, saya tidak bisa menjawab teman-teman. Agensiku kayaknya terpukul banget setelah mantan majikanku bilang kalau kantornya itu kurang baik kayak gitu. Padahal majikan udah ikut di kantor majikan ini lama banget, dari pembantu yang lama 8 tahun dan saya 3 tahun, berapa coba 11 tahun baru bilang kantor agensi saya kurang baik, kurang bagus kayak gitu. Ngomong aja cari yang murah gitu kan. Memang agensi yang di sana itu lebih murah dan dia itu juga temannya sendiri, tetangganya sendiri seperti itu. Oke teman-teman, aku mau mengintip kakekku udah bangun apa belum. Tadi kakek cuman minum susu dan ginseng gitu ya, belum sarapan, belum makan apa-apa, mau tak intip dulu. Dan ini nenekku sebentar lagi mau pulang, dia mau mengambil sayuran di atas, nanti jam siang aku waktunya masak. Kita ketemu lagi nanti. Masih tidur. Jemuran sudah saya jemuran sudah saya keluarkan teman-teman. Nih, nenek aku belum pulang, kakekku belum bangun. Mudah-mudahan hari ini kering semua, mudah-mudahan sinar matahari menampakkan diri untuk hari ini.